Oke. Mungkin sebelum kita mulai pada pertemuan malam ini, kita presentasi terlebih dahulu. Boleh on cam, teman-teman? Sambil nunggu teman-teman on cam, saya mulai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa ini pertemuan kelima dengan Febri. Ya, pertemuan kelima ini teman-teman. Boleh untuk on cam? Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar perkuliahan pada malam hari ini berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bu Febri, saya izin untuk share screenshot. Boleh Boleh. untuk on cam teman-teman? Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar Bu Febri. Baik Bu Febri, ini kelas saya serahkan jenengan. Monggo. Oke Bu, ya. Terima kasih ya Bu waktunya. Ya, selanjutnya dimulai dengan Bu Febri ya teman-teman. Terima kasih. Ya, oke. Sudah kelihatan belum ya materinya ya? Sudah ya Bu? Sudah Bu Febri? Oke. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi ya di kelas saya. Gak kerasa nih udah pertemuan kelima. Untuk materi hari ini adalah analisis cost value profit atau CVP. Ini masih nyambung dan berkaitan dengan kemarin kita udah analisis untuk cost ya kan, ABC, ABM, terus harga pokok produksi juga. Nah, di sini setelah dari materi kemarin, hari ini kelanjutannya untuk cost volume profit atau JVP. Nah, tujuan utama perusahaan untuk memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan hidup perusahaan terus berjalan sepanjang waktu, maka perlu dilakukan analisis terhadap biaya volume laba perusahaan. Hansen dan Mowen 2023. CPP merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan, di mana analisis cost volume profit atau CPP ini merupakan alat yang sangat tepat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan biaya variabel per unit, kuantitas yang terjual, harga produk atau price of product, volume produksi, dan semua informasi keuangan perusahaan yang sangat mempengaruhi tingkat laba. Konsep analisis hubungan CVP berfungsi sebagai alat manajemen yang penting untuk mengetahui potensi laba yang belum dimanfaatkan oleh suatu perusahaan. Analisis biaya volume laba seringkali secara sederhana dijelaskan sebagai analisis break-even. Nah, di mana analisis biaya volume ini atau analisis biaya volume laba atau analisis cost volume profit atau CVP ini, semua perusahaan itu mereka menerapkan ini karena kan di CVP ini merupakan alat yang sangat berguna untuk perencanaan, pengambilan
pengambilan keputusan. Jadi perusahaan itu seperti anggaran. Jadi anggaran untuk perencanaan gimana nantinya eh, dia akan berkaitan dengan biayanya, biaya, terus kuantitas produk yang dijual, target produk yang dijual berapa, terus untuk seperti target marginnya berapa, terus juga untuk mengetahui nanti harganya itu berapa dan dianalisis berapa yang misalkan kita produksi berapa dengan biaya berapa, nanti kita bisa BEP atau break even point. Nah, berapa persen margin yang nantinya perusahaan inginkan untuk mencapai laba itu. Nah, selanjutnya alur hubungan CVP, di mana elemen biaya dari elemen biaya itu nanti untuk menentukan harga produksi. Setelah harga produksi kita tahu, lalu harga jual produk atau price of product. Nah, di sini ini nanti kita akan tahu dan kita bisa analisa berapa break even point-nya. Break even point itu kita produksi jumlah berapa itu untuk menutup biaya itu, tapi kita belum belum mendapatkan keuntungan atau belum laba. Lah, dari BEP ini nanti kita analisa atau nanti untuk menentukan atau perencanaan berapa target laba yang diinginkan oleh perusahaan. Elemen CVP seperti halnya kemarin ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap atau fixed cost adalah biaya pokok yang akan selalu dikeluarkan perusahaan, bahkan saat tidak memproduksi apa-apa. Contoh biaya tetap misalkan biaya sewa gedung, biaya perawatan mesin, kendaraan, dan sebagainya. Dan untuk biaya variabel atau variable cost adalah biaya yang mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Beberapa hal termasuk dalam variable cost adalah contohnya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, peralatan sekali pakai, dan sebagainya. Nah, di sini pertemuan sebelumnya sudah diberikan contoh dan sudah kita belajar bersama mengetahui apa saja biaya-biaya tetap dan apa saja contoh-contoh biaya variabel. Seperti itu. Di sini ada juga biaya campuran atau mixed cost. Yang dimaksud dengan biaya campuran adalah kombinasi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini biasanya memiliki nominal default yang wajib dibayarkan meski tidak ada aktivitas produksi. Akan tetapi, saat produksi dilakukan, jumlahnya juga akan terus meningkat mengikuti output produksi. Contoh, pengeluaran yang termasuk mixed cost, misalnya tagihan listrik. Nah, tagihan listrik kenapa ini dia bisa meningkat mengikuti output? Karena ketika kita produksi produk atau barang yang dia banyak, otomatis dia menggunakan waktu yang lebih lama dan menggunakan eh, listrik, pemakaian listriknya tuh lebih banyak. Dan juga contohnya nih air. Air juga menggunakan biaya lebih banyak. Nah, kalau biaya bensin kendaraan itu juga karena kita pengirimannya juga lebih banyak, lalu pelumas mesin seperti oli dan sebagainya. Ada juga seperti itu. Nah, harga pokok penjualan atau HPP setelah biaya-biaya dijumlah akan terbentuk satu elemen BEP baru, yaitu harga pokok penjualan. Margin laba. Yang dimaksud margin laba itu sesuatu yang wajib
ditambahkan atau Anda tambahkan pada harga produk untuk menetapkan margin laba dengan nominal berapapun sesuai harga jual produk yang kita inginkan. Nah, kita ingin marginnya berapa? Kita ingin labanya berapa? Dikalikan dari harga biaya-biaya yang sudah kita dapatkan tadi. Seperti di sini tadi ya, elemennya tuh dari elemen biaya, lalu kita bisa tahu untuk menentukan harga pokok produksi. Setelah harga pokok produksi, baru kita menentukan harga jual produk. Nah, di sini kapan kita BEP, baru menentukan target labanya berapa persennya. Nah, dari persen itu nanti dikalikan nih berapa rupiahnya. Seperti itu. Nah, apa itu yang dimaksud dengan break even point atau BEP? Jadi, di sini itu BEP di mana nih? Di sini loss, ini profit, dan ini BEP. Jika dia posisinya di tengah-tengah, dia tidak untung dan juga tidak rugi. Suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Analisa yang lazim digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penetapan harga jual produk analisis, biaya, volume, laba, seringkali secara sederhana dijelaskan sebagai analisis break-even. Analisis break-even hanyalah salah satu bagian dari konsep analisis biaya volume laba. Asumsi-asumsi dasar analisis break-even itu merupakan perubahan pendapatan dan biaya hanya disebabkan oleh perubahan jumlah unit produk atau jasa yang diproduksi dan dijual. Biaya tetap dapat dipilah ke dalam komponen tetap yang tidak berubah mengikuti perubahan tingkat output dan komponen variabel yang berubah mengikuti tingkat outputnya. Nah, grafik perilaku pendapatan total dan biaya total adalah linier, yang artinya digambarkan sebagai garis lurus. Ketika dihubungkan dengan tingkat output dalam suatu rentang atau dan periode waktu yang relevan. Harga jual, biaya variabel per unit, serta biaya tetap di dalam suatu rentang dan periode waktu yang relevan diketahui dan konstan. Analisis mencakup satu produk atau mengasumsikan bahwa proporsi produk yang berbeda ketika suatu perusahaan menjual beragam produk adalah tetap konstan ketika tingkat unit terjual total berubah. Seluruh pendapatan dan biaya dapat ditambahkan serta dibandingkan tanpa memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, tujuan titik impas atau break even. Jadi posisi break even itu tidak untung dan tidak rugi atau impas. Mengapa? Untuk mencari tingkat aktivitas di mana pendapatan sama dengan biaya. Itu fungsinya dari tujuan titik impas ini. Menentukan suatu sasaran volume penjualan minimal yang harus diraih oleh perusahaan. Jadi untuk menentukan volume penjualan minimal. Jadi misalkan penjualan minimal paling tidak kamu harus 3.000 ton. Kalau di bawah 3.000 ton, kamu itu sudah BEP, break even point. Posisinya tidak untung dan juga tidak rugi. Kalau bisa kita mau ini targetmu berapa? Targetnya 4,5 ton. Nah, 1,5 tonnya itu kan untuk kita anggarkan berapa volume untuk kita menentukan profitnya dan berapa persennya dari volume rupiahnya itu. Nah, di sini juga untuk mengawasi kebijakan penentuan harga.
Jadi harga jual itu juga diawasi karena dianalisa juga harga jualnya ini perhitungannya sudah benar atau tidak. Karena kan biaya-biaya yang tadi kan ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Itu kan seperti biaya variabel ada yang harga biaya bahan baku. Lah itu kan biaya-biaya itu kalau untuk misalkan kita kuantitinya semakin banyak, kita misalkan belinya banyak, dapatnya harga lebih murah. Nah, seperti itu. Jadi ini untuk kita kenapa kok sampai adanya kita harus tahu apa sih tujuan titik impas ini? Salah satunya untuk mengawasi kebijakan penentuan harga, lalu memungkinkan perusahaan mengetahui apakah beroperasi dekat atau jauh dari titik impas. Jadi apa yang operasi jadi keberlangsungan dari suatu perusahaan itu dianalisa dari biaya-biayanya, apakah operasi perusahaan itu mendekati atau jauh dari titik impas atau break even seperti itu. Nah, di sini faktor yang mempengaruhi laba antara lain adanya eh, volume produk yang dijual berpengaruh terhadap volume produksi produk atau jasa tersebut. Jika kita produksinya lebih banyak, maka dengan kita juga bisa mendapatkan harganya lebih dalam arti kita bisa lebih efisien seperti itu. Nah, kedua, biaya produksi adalah biaya yang timbul dari perolehan atau untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan. Nah, ini seperti simbiosis mutualisme. Jadi dia kayak rangkaian ya. Kayak rangkaian. Jadi volume produksi berpengaruh pada biaya, biaya nanti juga berpengaruh terhadap harga jual. Nah, harga jual ini dipengaruhi oleh apa? Volume penjualan balik lagi ke volume produksi biaya. Seperti itu. Jadi, harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan. Nah, menghitung titik impas. Titik impas atau break even ini tingkat aktivitas di mana suatu organisasi tidak mendapatkan laba dan juga tidak menderita rugi atau laba sama dengan nol. Nah, untuk menghitung titik impas itu dengan rumus persamaan matematika, kontribusi margin per unit, contribution margin ratio, pendekatan grafik. Nah, kalau untuk persamaan matematikanya, rumus BEP per unit sama dengan total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk dikurangi biaya variabel setiap unit produk. Jadi, impas per unit sama dengan biaya tetap total. Jadi, semua biaya tetap itu ditotalkan atau dijumlahkan. Lalu dibagi harga jual per unit, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Rumus BEP rupiahnya, kalau tadi kan kita untuk mengetahui BEP unit ya. Nah, sekarang rumus BEP rupiahnya. Total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel setiap unit produk dibagi harga jual per unit, maaf. Impas rupiah sama dengan ya, rumusnya nih. Biaya tetap. Jadi semua biaya tetap itu ditotalkan dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit.
Nah, apa itu margin kontribusi atau profit? Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari penjualan. Jadi jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Jumlah tersebut akan digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba untuk periode tersebut. Jika margin kontribusi tidak cukup menutupi biaya tetap, maka akan dialami kerugian. Nah, ini ketika kita rugi, kita tahu dari mana? Marginnya itu tidak bisa menutup biaya dari biaya yang kita timbulkan untuk memproduksi barang itu. Nah, kalau untuk sampai ke titik, kita kan untuk tahu titik impas tadi kan tidak untung, tidak rugi. Jadi kan BEP. Jadi posisi perusahaan itu tidak untung dan juga tidak rugi sama dengan break even. Nah, untuk rasio margin kontribusi sangat berguna karena menunjukkan bagaimana margin kontribusi akan dipengaruhi oleh perubahan total penjualan. Lalu untuk meningkatkan labanya adalah dengan menaikkan margin kontribusi, meningkatkan volume penjualan, menambah biaya tetap, dan meningkatkan volume penjualan. Nih, contoh break-even point. Per April 2021, operasional PT Sinar Agung menghabiskan fixed cost sebesar 150 juta untuk memproduksi 100.000 produk dengan variabel cost per unit adalah 60.000 dan harga per unit produk adalah 100.000. Maka BEP per unitnya adalah, nah di sini tadi kita masukkan rumusnya BEP per unit atau impas unit sama dengan biaya tetap total nih. Biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah, ini 150 juta. Ini kan fixed cost-nya 150 juta nih. Dibagi memproduksi 100.000 produk dengan variabel cost unit adalah 60.000. Jadi 150 juta dibagi dalam kurung 100.000 dikurangi 60.000 sama dengan 40.000. Jadi 150 juta dibagi 40.000 sama dengan 3.750 unit. Nah, kalau untuk BEP dalam rupiahnya 3.750 rupiah. Ini kan tadi unitnya ya. Kita udah tahu per unitnya berapa ya. 3.750 dikali 100.000. Ini untuk memproduksi 100.000. Berapa? Sama dengan 375 juta. Jadi, PT Sinar Agung harus memproduksi 3.750 unit dan mendapatkan penjualan sebesar 375 juta untuk mencapai BEP atau break even point. Contoh kasus, seorang pemula bisnis coba meraih keuntungan dengan membuka usaha catering dengan biaya tetap tahunan 50 juta. Sementara harga per porsi 15.000 dengan biaya variabel per porsi sekitar 10.000. Nah, ini ditanyakan satu, berapa banyak pesanan catering yang perlu diterima dalam jumlah penjualan untuk mencapai BEP atau break even point.
Yang kedua, jika usaha catering rumahan menginginkan keuntungan sebesar 5 juta, berapa pesanan yang harus diterima? Ketiga, jika perusahaan berencana menaikkan harga menjadi 16.000, maka bagaimana pengaruh labanya naik atau turun? 4. Jika pesanan naik menjadi 12.000 porsi dengan harga jual tetap 15.000 per porsi, total biaya tetap 50 juta, biaya variabel per porsi 10.000, maka bagaimana pengaruh laba dan total biayanya? Ini yang pertama tadi kan kita untuk tahu BEP per unitnya. Nah, BEP per unit sama dengan fixed cost dibagi harga jual per unit dikurangi variabel cost per unit. 50 juta dibagi 15.000 kurangi 10.000 sama dengan 5.000. Lah, 50 juta dibagi 5.000 sama dengan 10.000 unit. Untuk BEP rupiahnya sama dengan fixed cost 1 dikurangi variabel cost dibagi harga jual. 50 juta dibagi 1 dikurangi 10.000 bagi 15.000. Sama dengan 50 juta dibagi 0,33 sama dengan 150 juta. Usaha catering rumahan tersebut harus menerima dan memproduksi pesanan hingga 10.000 unit dan mendapatkan penjualan sebesar 150 juta untuk mencapai BEP atau break-even point. Yang kedua, tadi di sini ditanyakan, jika usaha catering rumahan menginginkan keuntungan sebesar 5 juta, berapa pesanan yang harus diterima? Nah, jika usaha catering rumahan menginginkan 5 juta, maka pesanan yang harus diterima adalah laba sama dengan TR dikurangi TC. Sama dengan P kali Q, sama dengan B, BT plus BV. Di sini kita kan tadi pengennya labanya 5 juta. Ditambah di sini tadi 50 juta itu kan fixed cost. Nah, sama dengan 15.000. Nah, ini sementara harga porsi 15.000 dikurangi 50 juta dikurangi 10.000 quantity sama dengan ini kan 5 juta ditambah 50 juta sama dengan 55 juta. Lalu 15.000 quantity dikurangi 10.000 quantity. 55 juta sama dengan 5.000 quantity. Nah, quantity sama dengan 55 juta dibagi 5.000. Quantity-nya sama dengan 11.000. Jadi, usaha catering tersebut jika ingin untung 5 juta harus mendapatkan 11.000 pesanan. Selanjutnya yang nomor 3 tadi, jika perusahaan berencana menaikkan harga menjadi 16.000, maka bagaimana pengaruh labanya naik atau turun? Nah, jika perusahaan menaikkan harga 16.000, maka 160
dikali 10.000 sama dengan 50 juta ditambah 10.000 kali 10.000 ditambah laba. 160 dikali 10.000 sama dengan 160 juta sama dengan 10 dikali 10.000 dikali ditambah 50 juta sama dengan 150 juta ditambah laba. Nah, laba sama dengan 160 juta dikurangi 150 juta sama dengan 10 juta. Jadi, adanya kenaikan harga jual 1.000, biaya dan volume penjualan tetap akan berakibat terhadap kenaikan laba sebesar 5 juta. Dari 5 juta menjadi 10 juta. Dari 5 juta menjadi 10 juta. Nah, lalu yang keempat, jika pesanan naik menjadi 12.000 porsi dengan harga jual tetap 15.000 per porsi, total biaya tetapnya 50 juta. Biaya variabel per porsi 10.000, maka bagaimana pengaruh laba dan total biayanya? Nah, ini 15.000 dikali 12.000 sama dengan 50 juta ditambah 10.000 dikali 12.000 ditambah laba. 15.000 kali 12.000 sama dengan 180 juta. 50 juta ditambah 10.000 kali 12.000 sama dengan 100 laba. Laba sama dengan 180 juta dikurangi 170 juta, labanya menjadi 10 juta. Dengan harga jual tetap, adanya kenaikan volume penjualan dari 10.000 menjadi 12.000 unit akan berakibat terhadap kenaikan laba 5 juta. Dari 5 juta menjadi 10 juta. Nah, ini grafik BEP. Di sini penjualan atau sales, di mana untuk di sini tengah ini adalah titik impas atau BEP. Lah, sebelum sampai titik impas ini adalah area kerugian. Dan ini garis biaya tetap. Ini garis biaya total. Nah, di sini daerah laba. Garis pendapatan total. Nah, ini penggambarannya untuk grafik BEP-nya seperti ini ya. Sampai di sini paham nggak ya? Atau pada bingung ya? Di sini nanti ini ada latihan break even point ya. Nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing untuk pembelajaran dari yang tadi materi yang sudah saya jelaskan beserta contoh-contohnya. Jadi untuk melatih nanti di rumah pemahamannya lebih detail lagi dan untuk bisa mengetahui bagaimana sih kita kalau tadi ya dijelaskan sama Bu Febri, di sini materinya perhitungannya seperti apa, bagaimana lah. Nanti bisa dikerjakan di rumah. Terus ya, ini saya lanjutkan, saya kasih contoh untuk selanjutnya sebentar. Ada apa? Nah, ini bentar. Mana ya? Share. Share. Nah, oke.
Kelihatan ya? Oh, belum ya? Belum kelihatan ya? Belum, belum, Bu. Oke, oke, bentar. Eh, share. Udah ya? Nah, sudah ya, udah kelihatan ya. Nah, di sini ini analisis cost volume profit atau CVP ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di PowerPoint ya. Di mana di sini tuh CVP itu berfungsi seperti apa sih di perusahaan? eh, Bagaimana untuk kita bisa menganalisanya? Lah, CVP itu apa? Jadi kan CVP itu suatu alat yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Hal ini karena CVP itu menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga semua informasi keuangan perusahaan terkandung di dalamnya. Nah, jadi untuk CVP ini kita itu nanti untuk menentukan kita membuat anggaran. Jadi anggaran seperti anggaran kos. Kalau contohnya di tempat saya itu kan anggarannya itu kan ada dua ya, yang nantinya jadi anggaran yang capek, OPEK, sama target produksi, juga ada target sales. Nah, semua perusahaan itu dia pasti akan ada yang namanya anggaran atau budgeting. Jadi setiap akhir tahun itu kan sudah tahu datanya apa saja lah. Dari data awal yang tahun lalu itu digunakan dan dianalisa oleh manajemen nanti untuk dijadikan membuat anggaran atau budgeting dari misalkan nih CAPEX. CAPEX itu capital expenditure, biaya yang nantinya dikeluarkan yang akan biaya itu untuk menambah ke aset. Nah, kalau OPEX, kalau ini berbagi pengalaman ya di tempat saya ya. OPEX itu operasional expenditure. Jadi, biaya-biaya yang nantinya dioperasional. Jadi, pembagian untuk ininya tuh ada dua. Pembukuannya ya, ada masuk ke CAPEX dan OPEX. Nah, kalau untuk ke lapangan lebih ke plan plan produksi itu ada yang namanya nanti target produksi. Jadi target produksinya berapa? Lah, ini berkaitan nih sama target sales. Lah, yang pertama kita harus tahu target salesnya berapa. Karena kalau kita meningkatkan target sales nanti kan berpengaruh dan cost itu akan mengikutin. Nah, contoh-contohnya nih targetnya. Target sales itu dia harus dalam kalau misalkan dianalisa, misalkan tahun lalu itu bisa bisa targetnya 4.000. Lah nanti tahun depannya akan dinaikkan berapa targetnya. Lah itu berapa margin yang diinginkan dari perusahaan untuk mencapai laba tertentu. Dan juga di sini dari target sales itu misalkan sudah keluar. Nah, ini mengikuti biayanya tuh apa saja karena biaya itu kan ada biaya tetap sama biaya variabel. Nah, itu nanti juga dibuat anggaran. Anggaran dari CAPEX sama OPEX ini berpacu pada target sales yang ditentukan oleh perusahaan. Kenapa? Karena contohnya nih, Capex itu kan ada yang nantinya biaya yang nantinya akan menjadi capital expenditure atau biaya yang nantinya akan menjadi aset perusahaan. Misalkan nih, contoh tahun depan kita akan ada target untuk penjualan meningkat. Nah, kalau untuk penjualan meningkat, apa saja faktor-faktornya yang untuk meningkatkan penjualan itu? Salah satunya kita menambah customer, menambah
mana saja customer yang bisa ditambahkan volume penjualan ke mereka. Kendalanya apa? Mereka itu kendalanya pada storage tanks-nya. Jadi tempat untuk penampungan atau tangki penyimpanan glue-nya itu terlalu kecil atau kurang lah. Mereka nanti dengan cara apa? Kita pendekatan, kita kasih fasilitas sewa untuk kita kasih fasilitas tangki, peminjaman tangki dengan kapasitas, kalau misalkan tadi tahun lalu itu cuman kapasitas tangkinya 5 ton. Nah, bisa nggak dia nanti penjualannya dia itu bisa nggak kita kasih target dalam 1 bulan paling tidak itu misalkan nih 30.000 30.000 ton atau 30 ton dalam seminggu paling tidak itu dia bisa 2 kali pengiriman. Nah, dengan cara kita memberikan pinjaman tangki ini, kapasitas tangkinya ini diperbesar dari yang tadinya cuma 5.000 ton, kita pinjamin jadi misalkan 10.000 ton. Nah, dengan seperti ini kita kan tahu nih pembuatan tangki atau perencanaan tangki yang nantinya akan kita pinjamkan ke customer itu berapa. Lah, biaya untuk pembuatan tangki ini dari apa dengan kapasitas 10 ton itu berapa biaya pembuatannya, dari materialnya, dari besi besi yang digunakan, dari plat yang dari plat plat kapal yang digunakan, itu menggunakan materialnya apa saja lah. Dari perencanaan ini dibuatlah RAB. RAB untuk pembuatan tangki ke customer. Lah, di situ RAB-nya itu kan kita sudah tahu nih bahan untuk menggunakannya apa saja. Lalu biaya tenaga kerjanya berapa. Nah, total include dari total biaya pembuatan tangki yang 10 ton tadi berapa lah. Dari total rencana RAB itu, itulah acuan kita nanti untuk ke CAPEX, capital expenditure, atau untuk anggaran yang nantinya untuk ke eh, biaya yang nantinya jadi untuk menambah aset. Nah, di situ semua itu biaya saling berkaitan dari target penjualan, nantinya untuk menentukan berapa kosnya, berapa target produksi lah. Target produksi ini kan berkaitan dengan target sales. Jadi nanti total salesnya berapa. Jadi per hari itu nanti berapa targetnya. Nah, paling paling tidak total target produksi harus bisa minimal itu sesuai dengan target sales. Kalau tidak ya kita naikkan. Karena paling enggak kita harus ada stok. Nah, stoknya kita berapa lah itu nanti semua itu dari awal dari target sales yang kita anggarkan itu berapa lah. Analisis CVP ini berfokusnya pada 5 hal: harga produk, price of product, volume produksi, biaya variabel per unit, total biaya tetap, biaya yang sifatnya tetap tidak dipengaruhi oleh fluktuasi kuantitas produksi, dan mix of product sold atau bauran produk dalam penjualan. Ini yang tadi juga sudah saya jelaskan di PowerPoint ya. Nah, di sini karena perannya yang sangat besar, cost volume profit analysis itu sebagai alat yang sangat bermanfaat bagi manajemen untuk mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan ekonomi perusahaan serta membantu mencari solusi atau permasalahannya. Nah, di sini yang dimaksud dengan alat yang bermanfaat untuk manajemen untuk mengidentifikasi ruang lingkup permasalahan ekonomi. Jadi kan di sini kita sudah tahu nih berapa kosnya, berapa nanti biaya-biaya apa saja yang berpengaruh dalam situ, dan berapa targetnya. Nah, di sini untuk
analisa perusahaan ini sangat membantu sekali untuk mencari solusinya. Nah, analisis CVP dapat membantu manajemen untuk mengetahui beberapa hal penting. Antara lain, berapa jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Lalu dampak pengurangan biaya tetap atau fixed cost terhadap titik impas. Lalu dampak kenaikan harga terhadap laba. Berapa volume penjualan dan bauran produk yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat laba yang diharapkan dengan sumber daya yang dimiliki. Lalu tingkat sensitivitas harga atau biaya terhadap laba. Pengertian analisis CVP adalah analisa yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mengaruhi pendapatan operasi income perusahaan dan pendapatan bersih atau net income. Ini seperti yang kita tahu ya. Pengertian analisis cost volume, dan seperti kita tahu ini ya, jumlah produk yang dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dengan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ketika biaya dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, laba perusahaan yang diperoleh pada suatu periode akan berpengaruh terhadap lebih besar atau kecil. Nah, untuk melihat hubungan antara ketiga variabel itu, biaya, volume, dan laba, diperlukan analisis CVP. Manajemen itu merencanakan keuangan dan pengambilan keputusan dengan melihat hubungan besar biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan dengan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Jadi, perusahaan itu menggunakan CVP ini untuk merencanakan keuangan. Jadi kan tadi yang sudah kita pelajari ya, di mana kita bisa tahu berapa BEP per unit, berapa BEP rupiahnya. Jadi dari situ kan kita analisa berapa kita harus produksi berapa unitnya, lalu berapa rupiah untuk kita sampai ke titik impas. Titik impas itu nanti posisinya kita tidak rugi dan juga kita tidak laba. Jadi sama dengan seperti itu. Lah, di mana kalau setelah titik impas kamu setelah udah tahu BEP-nya, break even point-nya, berapa kamu yang mau nantinya untuk persentase labanya. Nah, di situ jadi BEP ditambah persentase laba sama dengan profit. Berapa profitnya yang dia diinginkan. Nah, ini dalam pengambil keputusan, manajemen juga melihat elemen penting terkait analisis CVP, antara lain harga produk, yaitu harga yang ditetapkan di dalam suatu periode tertentu secara konstan. Lalu volume atau tingkat aktivitas, yaitu besarnya produk yang dihasilkan, direncanakan akan dijual di dalam suatu periode tertentu. Lalu, biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Total biaya tetap yaitu keseluruhan biaya periodik di dalam suatu periode tertentu. Bauran volume produk yang dijual yaitu proporsi volume relatif produk-produk perusahaan yang akan dijual. Nah, dalam melihat hubungan di antara kelima elemen tersebut terdapat beberapa asumsi yang harus digunakan dalam hubungan di antara besarnya biaya dan volume serta laba yang akan diperoleh, yaitu harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan. Hal ini berarti harga jual setiap unit produk tidak berubah
walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Biaya bersifat linier dalam tentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah biaya variabel per unit konstan dan jumlah biaya tetap total juga harus konstan. Dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualannya tidak berubah. Jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual. Berarti jumlah persediaannya tidak berubah. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari pendapatan dikurangi beban variabel. Nah, jadi ini adalah jumlah yang tersedia untuk menutup beban tetap dan kemudian menjadi laba untuk periode tersebut. Margin kontribusi digunakan dulu untuk menutup beban tetap dan sisanya akan menjadi laba. Jika margin kontribusi tidak cukup untuk menutup beban tetap perusahaan, maka akan terjadi kerugian untuk periode tersebut. Ketika titik-titik impas dicapai, laba bersih akan bertambah sesuai dengan margin kontribusi per unit untuk setiap tambahan produk yang terjual. Untuk perkiraan pengaruh kenaikan penjualan yang direncanakan terhadap biaya, manajer cukup mengalihkan peningkatan dalam unit yang terjual dengan margin kontribusi yang per unit hasilnya akan menggambarkan peningkatan laba yang diharapkan. Nah, kalau di perusahaan, apalagi untuk manufaktur, kan seperti yang sudah kita pelajari di awal, itu kita harus tahu dulu bagaimana struktur organisasinya, bagaimana sistem pemecahan biayanya, seperti yang awal sudah saya berikan contoh, di mana itu contohnya di perusahaan tempat saya kerja. Biayanya itu kan dibagi menjadi 3. Biaya operasional atau FOH, biaya Departemen Administrasi atau ADM Cost, dan juga Departemen Sales atau Cost Sales. Nah, di sini kita harus tahu, jangan sampai salah dari awal saya jelaskan, jangan sampai salah posting-posting. Nah, itu untuk pertama kali jangan sampai kita salah. Nah, ketika kita sudah tahu nantinya arahnya kemana, biaya-biayanya itu kita sudah tepat, barulah nanti kita bisa analisis. Dan juga dari dasar biaya itu kan nanti untuk perhitungan ABM, ABC, Activity Basic Costing, lalu dari informasi Activity Basic Costing digunakanlah AKABM atau Activity Basic Management untuk analisa. Nah, ini saya ingatkan lagi dari materi yang sebelumnya yang pernah saya jelaskan kemarin. Nah, di sini margin kontribusi adalah pendapatan penjualan dikurangi semua biaya variabel. Ini dapat dihitung dengan menggunakan satuan mata uang atau basis per unit. Tadi juga sudah saya jelaskan di PowerPoint ya, yang awal tadi yang sudah saya jelaskan. Ini saya kasih contoh seperti ini. Contoh, PT Alisa Pangan Sejahtera memiliki data sebagai berikut. Penjualan sebesar 750.000, biaya variabel sebesar 450.000. Nah, margin kontribusinya adalah 300.000. 300.000 itu dari mana? Dari 750.000 dikurangi 450.000. Dengan asumsi perusahaan menjual 250.000 unit selama setahun. Harga per unit penjualan adalah Rp3. Nah, dari mana Rp3? Dari total penjualan dibagi unit yang dijual 250.000 sama dengan Rp3. Nah, biaya variabel total per unitnya adalah Rp1,80.
Dari mana 1,80 rupiah? Biaya variabel dibagi unitnya 250.000 sama dengan 1,80 rupiah. Nah, margin kontribusi per unitnya adalah 1,20 rupiah. Dari mana 1,20 rupiah ini? Dari total margin kontribusi dibagi dengan unit 250.000. Rasio margin kontribusi adalah 40%. Hal ini dapat dihitung dengan menggunakan margin kontribusi dalam satuan mata uang atau margin kontribusi per unit. Untuk menghitung rasio margin kontribusi dibagi dengan jumlah penjualan atau pendapatan. Nah, ini sama yang tadi sudah saya terangkan di PPT ya. Titik impas atau break even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan 0 atau zero profit. Nah, zero profit ini tidak mendapatkan keuntungan ya atau sama dengan 0%. Untuk menentukan titik impas dalam unit, pendapatan sama dengan total biaya. Maka perlu difokuskan pada laba operasi. Dalam hal ini, yang dilakukan pertama kali adalah menentukan titik impas, kemudian melihat bagaimana pendekatan yang telah digunakan itu dapat dikembangkan untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual guna menghasilkan laba yang ditargetkan. Nah, penggunaan laba operasi dalam analisis CVP atau Cost Volume Profit. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan dalam kategori tetap dan variabel. Laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai persamaan berikut. Laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Dalam persamaan ini, istilah laba operasi digunakan untuk menunjukkan penghasilan atau laba sebelum pajak penghasilan atau tax. Laba operasi atau operating income hanya mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan. Sedangkan laba bersih atau net income adalah laba operasi dikurangi pajak penghasilan. Setelah memiliki ukuran unit yang terjual, maka dapat dikembangkanlah persamaan laba operasi dengan menyatakan pendapatan penjualan dan beban variabel dalam jumlah unit rupiah dan jumlah unit quantity. Maaf nih salah kok dolar ya. Nah, secara lebih spesifik, pendapatan penjualan dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dan total biaya variabel adalah biaya variabel per unit dikali dengan unit yang terjual. Dengan demikian, persamaan laba operasi menjadi laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit terjual dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah terjual dikurangi biaya tetap. Contoh berikut ini adalah mencari titik impas dalam unit. Nah, ini tadi juga sudah saya berikan contoh dan saya jelaskan ya yang di PPT tadi ya. Nah, ini contohnya adalah Alisa Company memproduksi mesin jahit. Berikut ini adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Alisa Company. Penjualan 1000 unit dengan harga Rp400. Ini 1000 dikali 400 sama dengan penjualannya 400.000. Biaya variabelnya 325.000.
Margin kontribusi sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel. 400.000 dikurangi 325.000 sama dengan margin kontribusi 75.000. Biaya tetapnya 45.000. Laba operasi sama dengan margin kontribusi 75.000 dikurangi biaya tetap 45.000 sama dengan 30.000. Nah, di sini hal ini menunjukkan bahwasanya Alisa Company mempunyai harga adalah Rp400 per unit dan biaya variabel per unit adalah 325, di mana 325.000 dibagi 1.000 unit. Biaya tetapnya adalah 45.000. Maka pada titik impas persamaan laba operasi adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk kita tahu nih berapa persamaan laba operasinya sampai dengan titik impas. Rp400 dikali unit dikurangi Rp325 dikali unit dikurangi 45.000 sama dengan 75 dikali unit dikurangi 45.000. Rp75 dikali unit sama dengan 45.000. Unit sama dengan 45.000 dibagi 75 sama dengan 600 rupiah. Dengan demikian, oh maaf, ini 600 unit ya. Dengan demikian, Alisa Company itu harus menjual 600 unit mesin jahit untuk menutupi semua beban tetap dan beban variabel atau biaya tetap dan biaya variabel. Nah, suatu cara yang baik untuk memeriksa jawaban ini adalah dengan memformulasikan suatu laporan laba rugi berdasarkan 600 unit yang terjual. Penjualan 600 unit dikali Rp400 sama dengan 240.000. Biaya variabelnya 195.000. Nah, margin kontribusi total penjualan 240.000 dikurangi biaya variabel 195.000 sama dengan 45.000. Biaya tetapnya 45.000. Laba operasi margin kontribusi 45.000 dikurangi biaya tetapnya 45.000 sama dengan 0. Nah, di sini titik impas di mana total pendapatan dan biaya itu sama, setara atau di tengah-tengah. Jadi tidak untung dan juga tidak rugi. Jadi dari perhitungan di atas dengan penjualan 600 unit mesin jahit menghasilkan laba 0 atau 0. Nah, sebuah keunggulan penting dari pendekatan laba operasi adalah bahwa seluruh persamaan cost volume profit berikutnya diturunkan dari laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel. Sehingga setiap persoalan cost volume profit dapat diselesaikan dengan menggunakan pendapatan ini. Jalan pintas untuk menghitung unit impas. Salah satu cara cepat yang digunakan untuk menghitung titik impas dalam unit yaitu dengan menggunakan margin kontribusi. Margin kontribusi atau contribution margin adalah pendapatan penjualan dikurangi total biaya variabel. Pada titik impas, margin kontribusi sama dengan biaya tetap atau beban tetap. Jika margin kontribusi per unit untuk harga dikurangi biaya-biaya variabel per unit
telah diganti pada persamaan laba operasi dan pada akhirnya memperoleh jumlah unit, maka akan didapat persamaan dasar. Jumlah BEP, jumlah unit BEP atau break-even point sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi. Dengan menggunakan contoh dari kasus Alisa Company margin kontribusi per unit, dapat dihitung dengan salah satu dari dua cara berikut. Cara pertama, dengan membagi total margin kontribusi dengan unit yang terjual, di mana 75.000 dibagi 1.000 yang hasilnya adalah Rp75. Lalu, cara kedua, penjualan dikurangi biaya variabel, di mana Rp400 dikurangi Rp325. Hasilnya adalah Rp75. Untuk menghitung jumlah unit impas, Alisa Company dapat digunakan persamaan dasar berikut. Jumlah unit sama dengan 45.000 dibagi 400 dikurangi 325 sama dengan 45.000 dibagi 75 sama dengan 600. Penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Meskipun titik impas merupakan informasi yang berguna, sebagian besar perusahaan ingin memperoleh laba produksi operasi lebih besar daripada nol. Analisa CVP menyediakan suatu cara menentukan jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Target laba di sini adalah laba operasi di atas nol atau di atas titik impasnya, yang dapat dinyatakan dengan jumlah rupiah atau sebagai presentasi rupiah atau sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Untuk mencari target laba, pendekatannya yang dapat dilakukan adalah dengan pendekatan laba operasi atau pendekatan margin kontribusi. Jadi di mana kalau untuk di lapangan ini pasti tim sales atau marketing dia selalu sebelum tutup tahun atau akhir tahun mereka itu selalu menganalisa dari target yang sebelumnya, dari target misalkan tahun lalu per bulannya mereka itu bisa tercapai berapa, apakah dia tercapai untuk melebihi target atau kurang dari target, dan apakah dia penjualan yang dilakukan per bulannya itu di posisi titik impas atau dia sudah mendapatkan margin. Karena kan dari sisi kuantiti untuk penjualan kita itu harus di lapangannya ya. Kalau di tempat saya bekerja itu pasti ada analisa. Kita paling tidak itu setiap bulan misalkan targetnya 4.500 ton untuk penjualan semua produk glue. Nah, kalau misalkan titik impasnya itu di 3.500 ton, apabila tidak mencapai 3.500 ton, berarti akan kita mengalami kerugian. Dan apabila kita penjualan posisinya cuma 3.500 ton, itu kita cuma BEP atau break even point atau kita di posisi titik impas. Nah, target penjualan tadi kan 4.500. Apabila sudah tercapai 4.500, dianalisa, oh ternyata kita sudah bisa melakukan penjualan udah di atas BEP. Jadi kita paling tidak
kita sudah mendapatkan keuntungan atau kita sudah laba. Nah, di situ dari bulan ke bulan, dari 1 tahun nanti di breakdown ke masing-masing bulan itu dianalisa dari tahun yang sudah berjalan. Nanti kan ini mau ke akhir hampir di pertengahan ya karena sudah di bulan 6 ya. Lah, di situ dari bulan 1 sampai bulan 6 itu dianalisa. Selama ini dari misalkan semester pertama itu kita sudah mencapai apa yang kita capai, apa yang sudah kita peroleh dari sisi perbandingan antara cost-nya berapa, lalu target yang dicapai berapa dari sisi sales. Jadi kita sudah kalau untuk kita analisa cost-nya itu apakah kita sudah efisien. Nah, kalau dari sisi penjualan, di situ apakah kita sudah mencapai target yang diinginkan atau kita sudah bisa memenuhi target, baik target rupiah ataupun target volume. Karena di sini dari analisa CVP ini semuanya dianalisa termasuk dengan aging. Aging itu umur piutang. Jadi kalau di lapangannya untuk sebelum kenapa kita ini bikin analisis CVP, kenapa? Lah karena kan CVP itu kan alat yang digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Lah, sebelum sebelum mengambil keputusan, itu kan dari data cost yang sudah kita kumpulkan dari bulan ke bulan sampai dengan menjadi 1 tahun, itu nanti dianalisa, di breakdown lagi, dicek lagi apakah kita dalam tahun kemarin itu sudah efisien atau apa yang belum dilakukan, apa target yang sudah dicapai, mana target yang belum dicapai lah. Itu nanti berkelanjutan untuk tahun depannya untuk kita bikin anggaran atau budgeting. Karena kan kalau ketika kita membuat anggaran atau budgeting itu bukan cuman kita dipengaruhi oleh cost dan juga nanti costnya kita berapa untuk kita target penjualannya berapa. Nah, dari target penjualan berapa kan kita nanti larinya ke cost ya atau biaya. Karena di situ kan banyak biaya-biayanya, biaya tetap dan biaya variabelnya. Contohnya nih, biaya gaji, belum lagi biaya bahan baku, belum lagi ketika kita membuat anggaran atau budgeting, pasti kita di situ masukkan berapa inflasinya. Lah, untuk anggaran setahun ke depan itu banyak faktor karena nanti berapa persen mau kita perkiraan perencanaannya anggaran yang mau dicapai untuk dari sisi sales, target penjualan berapa. Ketika target penjualan sales meningkat, otomatis target produksi di eh, produksi plannya itu juga meningkat. Lah, faktor apa juga yang mempengaruhi untuk ketika produksi meningkat? Pastilah ada biaya operasional, ada biaya listrik, pemakaian air, maintenance. Nah, jadi CVP ini sangat berfungsi jangan sangat membantu pihak manajemen untuk menganalisa dan untuk nantinya pengambilan keputusan dari manajemen. Nah, ini dalam pendekatan target laba sebagai sejumlah misalkan rupiah, anggaplah bahwa contohnya yang di sini kembali lagi di sini ya. Alisa Koman ini memperoleh laba sebesar 60.000. Dalam hal ini berapakah mesin jahit yang harus dijual untuk mencapai hasil ini? Menggunakan laporan laba rugi, maka hasilnya adalah sebagai berikut nih. 600.000 sama dengan 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi 45.000. 105
sama dengan Rp75 dikali unit. Unit sama dengan 105 dibagi 75 sama dengan 1.400. Jika menggunakan persamaan dasar impas, maka perlu menambahkan target laba sebesar Rp60.000 pada biaya tetap dan langsung. Contohnya nih, unit sama dengan 45.000 ditambah 60.000 dibagi 400 dikurangi 325. Unit sama dengan 105 dibagi 75 sama dengan 1.400. Yang artinya Alisa Company harus menjual 1.400 mesin jahit untuk menghasilkan laba operasi sebesar 60.000. Laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualan 1.400 unit dikali Rp400 sama dengan 560.000. Biaya variabelnya 455.000. Margin kontribusi penjualan 560.000 dikurangi 455.000 sama dengan 105.000. Biaya tetap 45.000. Laba operasi margin kontribusi dikurangi biaya tetap 105 dikurangi 45.000 sama dengan 60.000. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan saya atau mungkin ada yang mau sharing, Bu, faktanya kalau di lapangan kerja itu begini, Bu. Nah, ini contohnya untuk kita yang produksi ya. Nah, kalau untuk kita yang di perusahaan jasa, contohnya nih seperti perusahaan tracking ya. Nah, itu beda lagi. Tapi intinya tuh sama karena dia itu kan kalau kita mau peningkatannya berapa ya? Untuk peningkatan profitnya yang akan kita gunakan untuk targetnya, cost-nya berapa. Nah, contohnya nih, misalkan nih kita ada, kalau untuk perusahaan jasa, itu kan dia nanti biaya apa saja, biaya-biayanya berapa. Lalu dia pendapatannya, pendapatannya yang akan dicapai itu berapa. Jadi kalau untuk jasa itu tidak se-complicated kalau di produksi manufaktur karena kan biayanya tidak variabelnya itu tidak terlalu banyak seperti kita di produksi seperti itu.